Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Marwatul Wasiah dari NIM 1902 10 20 50 21 dari kelompok 5 selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan sebuah topik dalam parenting, yaitu macam-macam pola asuh dan dampaknya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini harus memahami terlebih dahulu pola asuh itu apa dan seberapa pentingnya pola asuh bagi anak. Pola asuh itu sangat penting dan sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Jika pola asuh benar, maka perkembangan anak sampai dewasa kelak pasti akan menjadi yang lebih baik. Nah, di sini kita akan memahami terlebih dahulu pengertian pola asuh. Nah, pengertian pola asuh menurut Tarsis Tarmuji dalam bukunya tahun 2005 yang mengemukakan bahwa pola asuh merupakan suatu bentuk interaksi antara orang tua dan anak selama mengadakan kegiatan pengasuhan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus memahami terlebih dahulu pola asuh itu apa. Nah, di sini dijelaskan pola interaksi antara orang tua dan anak dalam sebuah pengasuhan. Nah, pengasuhan itu apa saja? Pengasuhan itu seperti mendidik, melindungi, mendidik, menjaga, mengasihi. Dan dalam sebuah proses pengasuhan itu harus adanya pola asuh yang baik bagi anak, karena pola asuh sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Nah, untuk pengertian pola asuh bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham? Nah, untuk yang kedua adalah macam-macam pola asuh. Di sini saya mengambil dari Stewart dan Coach dalam bukunya tahun 1983 yang mengemukakan bahwa macam-macam dari pola asuh itu ada 3, Bu. Nah, yang pertama adalah pola asuh otoriter. Ada yang tahu bapak-bapak dan ibu-ibu di sini? Pola asuh otoriter merupakan sebuah pola asuh yang mana orang tua memaksakan anak untuk patuh terhadap nilai-nilai yang dianut oleh orang tua. Orang tua mencoba membentuk tingkah laku anak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, meskipun anaknya tidak menyukainya. Namun, pola asuh ini lebih cenderung mengekang anak atau lebih memaksa. Nah, apa dampak dari pola asuh ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Dampak dari pola asuh ini adalah dapat mengganggu kesehatan mental anak dan dapat juga membuat anak menjadi pemalu, takut menyampaikan pendapat. Nah, karena apa? Karena anak sudah dikendalikan secara keseluruhan oleh orang tua. Jadi, pola asuh ini lebih menekankan pada pemaksaan ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, seperti gambar di samping ini. Gambar ini menunjukkan bahwa anak sedang dimarahi oleh orang tuanya dan anaknya menangis. Nah, hal tersebut bisa membuat anak menjadi trauma, menjadi agresif, pemalu. Nah, yang kedua ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa anak juga sedang dimarahi, namun dengan menggunakan alat atau hukuman. Nah, hal tersebut dapat merusak mental sang anak. Yang kedua adalah pola asuh demokratis. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu belum pola asuh demokratis? Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang mana orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Orang tua memberikan tanggung jawab kepada anak terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya sampai anak tersebut dewasa. Nah, apa? Orang tua selalu mendengarkan keluh kesah anak, selalu mendukung anak, memotivasi, selalu melindungi anak, mendampingi anak. Artinya hubungan antara orang tua dan anak pada pola asuh ini terjadi secara harmonis. Artinya saling keterbukaan. Semisal orang tua menginginkan anaknya untuk ini dan anak juga menerima namun juga menyampaikan kritik dan sarannya kepada orang tua, sehingga antara orang tua dan anak akan saling terbuka. Nah, apa dampak dari pola asuh ini, ibu-ibu dan bapak-bapak? Dampak dari pola asuh ini adalah membuat anak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, karena anak sudah dicetak sejak kecil
kecil oleh orang tua. Dan yang kedua adalah anak lebih mampu mengeluarkan pendapatnya. Anak menjadi tidak pemalu, anak mampu menyampaikan kritik dan saran, baik kepada orang lain maupun kepada keluarga sendiri. Seperti pada gambar di samping. Nah, gambar di sini adalah menunjukkan sebuah keharmonisan antara anak dan kedua orang tuanya. Artinya, ibu dan bapak saling mendukung, saling merangkul anak untuk mencapai suatu tujuan di masa dewasa kelak. Nah, dari pola asuh demokratis ini, apakah ibu dan bapak sudah paham? Nah, yang ketiga adalah pola asuh permitif. Pola asuh permitif merupakan pola asuh yang mana orang tua dan anak selalu memberikan kebebasan. Artinya orang tua memberikan kebebasan seluas-luasnya pada anak. Orang tua tidak memberikan kendali. Orang tua tidak memberikan kontrol secara spesifik kepada anak. Anak dibebaskan untuk mengatur kehidupannya sendiri, dan orang tua tidak banyak mengatur atau orang tua tidak terlalu ikut campur lah. Nah, apa dampak dari pola asuh ini, ibu-ibu dan bapak-bapak? Dampak dari pola asuh ini adalah membuat anak menjadi manja. Misal, seorang anak tidak dituruti untuk ke sekolah ini. Nah, anak tersebut akan merajuk, akan marah atau hal yang lainnya. Nah, yang kedua adalah anak tidak akan mudah dikendalikan oleh siapapun, karena memang sejak usia dini anak sudah dididik untuk bebas. Nah, seperti gambar ini, Ibu. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bahwa anak tidak dapat dinasihati oleh orang tuanya. Nah, hal tersebut kan sangat membahayakan. Padahal kan seorang remaja maupun anak usia dini tidak dapat memilih, tidak dapat menentukan mana yang benar dan salah secara spesifik. Mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Nah, dari penjelasan ketiga macam pola asuh tersebut, apakah Bapak dan Ibu-ibu sudah paham? Nah, dari ketiga pola asuh tersebut, yang banyak diterapkan oleh orang tua di Indonesia saat ini adalah pola asuh demokratis. Karena pola asuh ini mementingkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, sehingga hubungan antara orang tua dan anak berjalan secara harmonis. Anak juga tidak tertekan, orang tua juga tidak terlalu mengendorkan atau terlalu memberikan keleluasaan kepada anak. Nah, demikian pemaparan materi pertama tentang macam-macam dan dampak pola asuh bagi anak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum.